Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Repomi. Video ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah memandu acara yang diampu oleh Bapak A.R. Muzamil. Yang mana tugas ini adalah mengulas atau mereview bacaan dengan judul Public Speaking untuk Master of Ceremony dan pembawa acara atau pewara acara. Berdasarkan bacaan saya, maka saya dapat mengulas beberapa hal yang mungkin penting untuk disampaikan di video ini. Yang pertama, akhir-akhir ini banyak kali orang yang menyamakan istilah MC, pewara, dan protokol, yang mana sesungguhnya istilah itu memiliki artian masing-masing. MC dan pewara mungkin bisa disamakan, yaitu adalah orang yang bertugas membawakan atau memimpin suatu rangkaian acara. Sementara protokol adalah aturan dalam acara kenegaraan dan acara resmi. MC dan pewara dapat kita klasifikasikan lagi menjadi istilah tersebut digunakan berdasarkan situasi acara. MC atau Master of Ceremony itu biasanya istilah tersebut akan tepat digunakan jika dalam suatu rangkaian acara yang semi formal ataupun hiburan. Sebaliknya dengan istilah pewara atau pembawa acara, itu akan tepat penggunaan istilahnya jika digunakan di dalam acara formal atau resmi. Nah, seiring berjalannya waktu, istilah pewara dan MC kini banyak sekali perkembangan istilah lainnya seperti host, presenter, yang mana kita membedakannya itu berdasarkan dengan karakteristik dari acara-acara yang ada, sehingga kita bisa menempatkan istilah dari seseorang yang bertugas membawakan atau memimpin suatu acara tersebut. Apa sih tugas orang yang memimpin suatu acara? Di dalam memimpin atau membawakan suatu acara, yang pertama, seorang pewara harus mendiskusikan format penyelenggaraan acara dengan panitia acara. Hal ini agar terhindar dari miskomunikasi antara panitia dan pembawa acara, sehingga acara berjalan langsung dengan semestinya seperti apa yang diharapkan panitia kepada pembawa acara dan kepada acara yang berlangsung tersebut. Kemudian, seorang pembawa acara harus mempersiapkan kondisi sebelum acara dimulai. Kondisi di dalam suatu acara tentu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai acara itu berlangsung. Seseorang pembawa acara harus memastikan acara itu benar-benar sudah berdasarkan hasil diskusi dengan panitia tadi. Yang ketiga adalah membuka acara dan menjalankan acara sebagaimana mestinya. Kemudian poin yang keempat ini cukup penting, yaitu menarik perhatian hadirin. Menarik perhatian hadirin ini sangat penting karena jika kita gagal sebagai seseorang pemandu acara atau pewara dalam menarik perhatian hadirin, maka acara itu akan terasa hambar. Kemudian tugas yang lainnya adalah mengatasi segala hambatan yang terjadi atau segala kemungkinan yang terjadi. Di dalam suatu acara biasanya akan terdapat beberapa hambatan atau acara tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya terjadi mati lampu, terjadi mic yang tidak menyala, maka dituntut seorang pewara harus tenang dan bisa menyelesaikan acara tersebut dengan kesigapannya dan dengan semestinya. Apa sih syarat seorang pembawa acara? Seorang pembawa acara yang profesional itu memiliki karakter ekstrovert, fleksibel, dan friendly. Itu lumrahnya. Mungkin jika ada orang yang di luar itu sudah lain cerita. Kemudian seseorang pewara atau MC yang profesional tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Pengetahuan itu biasanya didapat
di dalam suatu pendidikan formal, sementara wawasan itu biasanya tidak mesti didapat di suatu pendidikan formal, bisa saja dengan membaca, bisa dengan pergaulan, bisa dengan perjalanan. Kemudian seorang pembawa acara harus cerdas dalam menyikapi segala situasi, bagaimana memahami kondisi. Karena jika hanya berbekalkan pengetahuan dan wawasan, namun jika tidak tepat penggunaan pengetahuan dan wawasannya, maka tidak akan menjadi seorang pewara atau MC yang baik. Cerdas, dia harus bisa menyesuaikan segala situasi, pandai menyebut nama-nama atau jabatan-jabatan. Nah, ini yang seringkali terjadi, kesalahan-kesalahan dalam menyebut nama, biasanya dalam menyebut gelar, jabatan, itu akan menampakkan bahwa seorang pewara tersebut cerdas atau tidak. Di situ peran pewara sangat penting, karena jika pewara salah menyebutkan gelar, titel jabatan dan sebagainya, mungkin bisa saja diterima oleh audiens, namun tentu di situ pewara sudah merendahkan dirinya sendiri. Kemudian seorang pembawa acara harus memiliki rasa humor. Ini penting jika di acara-acara semi formal atau hiburan, karena pewara tidak selalu tegang, dia harus pandai menyesuaikan segala situasi. Kemudian tentunya harus memiliki rasa sabar, punya imajinasi yang baik, supaya acara berlangsung berdasarkan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan audiens terbawa dengan suasana dan imajinasi seorang pembawa acara. Kemudian terakhir, ini penting sekali, seorang pembawa acara tentunya harus rendah hati. Bagaimanapun banyak orang menilai seorang pembawa acara itu sama derajatnya dengan pengisi-pengisi acara, seperti artis-artis misalnya yang diundang. Maka hal itu tentu akan terbesit, membuat pembawa acara terbesit sombong. Hal itu harus mesti dihindari, karena pembawa acara yang baik adalah orang yang rendah hati. Kemudian syarat-syarat teknis dalam membawakan suatu acara adalah syarat yang harus dikuasai pewara. Yang pertama yaitu menguasai materi acara. Ini begitu penting, karena jika kamu gagal menguasai materi acara, maka acara tersebut tidak akan berjalan seperti apa yang ingin dilaksanakan, apa capaian dari suatu acara tersebut. Kemudian dalam membawakan suatu acara, usahakan menggunakan kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia, atau setidaknya yang lumrah dan dimengerti semua audiens. Yang ketiga, syarat teknis yang dimiliki oleh seorang pewara adalah memiliki suara atau vokal yang nyaman, tidak terlalu melengking ataupun tidak terlalu rendah. Kemudian adalah seorang pewara harus pandai dalam pengaturan napas, kemudian menguasai pernapasan perut dan dada. Ini yang selanjutnya menarik karena sangat penting juga, yaitu mengenai tampilan. Tidak mungkin di dalam membawakan, karena akan terasa lucu jika penampilan tidak sesuai dengan acara. Saya beri contoh, misalnya di acara resmi yang melibatkan pejabat-pejabat negara, seorang pewara menggunakan celana pendek, menggunakan sepatu berwarna, maka itu akan terlihat lucu. Maka tempatkanlah tampilanmu sesuai dengan acara yang berlangsung. Kemudian di dalam mengetes mic, ini juga memiliki tekniknya sendiri. Di dalam mengetes mic itu keprofesionalan seorang pewara akan lihat jika dia mengetes mic itu dengan kalimat, bukan dengan kata-kata, bukan dengan kata atau berhitung. Seringkali kita temukan orang mencoba mic itu dengan cek 1 2, cek 1 2 3. Nah, itu kebiasaan yang
tidak tepat. Lebih baik dengan mengucapkan kalimat, boleh satu kalimat atau beberapa kalimat. Misalnya dicoba dengan mengucapkan selamat pagi semuanya, apa kabar. Nah, itu akan lebih elegan, apalagi jika disesuaikan dengan acara dan situasi orang yang melihat atau audiens. Kemudian jangan memukul-mukul mic. Jika Anda ingin mengetahui mic Anda sudah menyala atau tidak, cukup lihat tombol turn on dan turn off. Tidak lagi perlu dengan mengetuk mic, karena hal itu akan terlihat konyol dan menampakkan bahwa seorang pewara itu kurang profesional, sehingga terkesan seperti baru saja menemu mic atau baru saja menggunakan mic untuk pertama kali. Kemudian juga posisi mic harus diperhatikan. Posisi pengeras suara atau mic itu yang baik adalah 3-5 cm atau 2 jari dari mulut. Nah, sebelum dituntaskan, saya ingin kembali ke awal, yaitu mengenai MC, pewara, dan protokol. Yang mana tadi saya sampaikan bahwa protokol adalah aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Apa sih acara kenegaraan atau acara resmi? Acara kenegaraan adalah acara yang diatur oleh panitia negara, melibatkan presiden dan wakil presiden. Biasanya saya beri contoh acara penyambutan tamu penting luar negeri seperti dubes, seperti pemimpin negara. Nah, itu merupakan acara kenegaraan. Juga acara upacara hari kemerdekaan yang dilangsungkan di Istana Negara. Kemudian kalau acara resmi itu adalah acara yang diatur oleh pemerintah atau lembaga negara yang dihadiri pejabat negara atau pemerintah lainnya. Nah, acara resmi ini biasanya seperti acara pelantikan pejabat, serah terima jabatan. Itu merupakan acara-acara resmi. Mungkin hanya itu yang bisa saya ulas dari materi mengenai public speaking untuk Master of Ceremony dan pewara acara. Tambahan satu lagi, walaupun kita orang Indonesia, jika dituntut untuk membawakan acara yang berbahasa Inggris, tentu kita harus siap sebagai seorang pewara atau Master of Ceremony. Walaupun kita tidak lancar dalam berbahasa Inggris, bagaimana caranya? Ya, tentu tidak ada hal yang diraih secara instan. Tentu harus dengan latihan. Jadi jika di dalam membawakan acara yang berbahasa Indonesia kamu berlatih dengan 3 atau 4 kali cukup, mungkin dalam membawakan acara berbahasa Inggris atau berbahasa asing, kamu harus berlatih lebih dari itu. Sekian dari saya, Egy Revomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ulasan dari materi public speaking untuk Master of Ceremony dan pewara acara bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai Master of Ceremony atau pembawa acara. Selamat pagi.